Oke, sesuai kesepakatan kita di grup tele ya. Jadi kita memilih untuk ada di pagi hari. Jadi market review kita untuk hari ini Kamis ya. Kamis berarti list ya itu dilakukan di pagi hari seperti hari ini lah ya. Karena itu kesepakatan. Jadi hampir 55% ya. Jadi itu udah 45%-nya memilih sore, 45-nya itu memilih pagi. Jadi ya kita ambil suara terbanyak kan ya. Jadi memilih pagi. Saya juga jauh lebih seneng sih kalau pagi. Jadi kan kita bisa berkegiatan sampai malam. Jadi udah nggak perlu harus mengganggu liburan kita ya. Kita mulai ya market review kita hari ini ya. Kita lihat dulu indeks harga saham gabungan. Dari indeks harga saham gabungan kemarin kan saya udah posting videonya ya. Kemungkinan besar akan ada rebounds ya. Jadi bukan cuma sekedar dead cat bounce. Tetapi ada beberapa skenario yang saya sudah kasih juga ya di grup tele. Teman-teman bisa cek kembali ya di grup telenya ya. Nah, yang kita lihat sekarang adalah ini adalah sesuatu yang saya cukup seneng ya. Jadi kalau indeks turun kemudian kena support berarti kena permukaan yang cukup keras, kemudian dia mantul. Pada saat dia mantul, nah dia resting nih. Ya, jadi masuk ke dalam rest area. Jadi setelah dia naik masuk ke dalam rest area. Kita bisa lihat ya pattern apa di sini. Teman-teman turunkan aja ke time frame yang lebih rendah, misalnya di 4 jam ya, 4 jam. Oh, dia sedang flag. Nah, kalau dia sedang ada pattern seperti ini, ya kita tinggal menunggu dia akan ke atas kah atau ke bawah. Nah, kalau dia ke bawah kemungkinan bisa membentuk double bottom. Jadi dia retest support, kemudian naik kembali. Atau dia akan naik ke atas. Ya, naik ke atas untuk retest kembali ke resisten di atas ini nih. Kalau teman-teman mungkin sudah lihat ya di video-video sebelumnya lah. Ini adalah batasan atasnya cloud, Ichimoku Cloud ya. Nah, ini batasan atasnya, dia bisa retest nggak ke situ baru nanti turun. Untuk melakukan konfirmasi, dia akan kecenderungannya ke atas apa ke bawah ya. Pertama kita bisa melakukan history check ya, history check. Jadi kita menggunakan Jakarta Seasonal Index. Ya, ini mungkin sudah saya jelaskan juga di minggu yang lalu ya. Jakarta Seasonal Index menunjukkan bahwa bulan Juni dan bulan Juli ini kemungkinan besar untuk menjadi hijau atau membentuk candle hijau, berarti naik ya. Ada peluang untuk naik, itu adalah satu di Juni itu sekitar 40%, satu lagi di Juli itu sekitar 60% ya. Mungkin setelahnya Agustus baru akan drop kembali. Ya, ini yang kita lihat di Jakarta Seasonal Index. Nah, kalau dari teknikalnya bagaimana? Teknikalnya teman-teman coba lihat di monthly chartnya ya. Monthly chart menunjukkan, lihat ya, candle terakhirnya kan sebenarnya indah banget ya. Kalau ngelihat ini adalah dia sedang melakukan penolakan untuk turun. Betul ya? Ada shadow yang begitu tingginya turun ke di bawah nih ya, shadow yang di bawah situ. Saya gedein dulu ya. Nih teman-teman lihat ya, shadow di bawah ini. Ini baru tanggal 26 ya. 26 kita masih ada sisa berapa ya, 4 hari perdagangan lagi kan. Kalau 4 hari perdagangan ditutup ternyata benar-benar ke atas ya, menguji lagi ke sekitar 7.000 atau ya seenggaknya di daerah sini lah ya. Berarti kita lihat bahwa ada penolakan untuk turun dari candle ini. Nah, candle ini tidak bisa kita bilang, oh oke, karena ada candle ini maka potensi indeks itu naik. Enggak ya. Maka kita tinggal konfirmasi ke candle berikutnya. Ya, candle berikutnya seperti apa dia. Ya, kita lihat dari Jakarta Seasonal Index kan memang ada 40% di bulan Juni itu akan ditutup positif ya. Moga-moga ya, moga-moga data-data ekonomi yang ada, terus sentimen-sentimen yang ada itu cukup mensupport ya pergerakan indeks menuju ke atas. Kita lihat data pertama, nanti kita akan bahas lebih banyak di hari Sabtu lah ya. Data pertama adalah Bank Indonesia itu mempertahankan suku bunga. Yang mana kita memprediksi dia akan menaikkan. Jadi untuk mengejar the Fed sama mengejar kenaikan inflasi yang mungkin akan terjadi di Indonesia ya. Tetapi ada beberapa keputusan yang mungkin menjadi pertimbangan Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga. Pertama adalah harga minyak atau Pertalite itu sudah dipastikan tidak naik. Nah, kalau tidak naik berarti kan subsidi ya, ada pembengkakan pada subsidi APBN kita. Nah, berarti itu pertama yang mungkin akan mengendalikan banget ya inflasi. Karena kalau harga minyak atau Pertalite bensin ini naik ya, inflasi udah pasti akan melonjak. Nah, kalau sampai keputusan pemerintah menaikkan harga minyak, pasti Bank Indonesia pasti akan menaikkan suku bunga ya. Nah, tapi karena ada keputusan itu yang pertama,
tidak menaikkan Pertalite, itu udah dipastikan tidak menaikkan Pertalite, maka kita lihat Bank Indonesia juga cenderung akan cukup tenang ya. Kenapa? Inflasi akan lebih terkendali di situ. Yang kedua, walaupun Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga, tetapi dia memperketat penyaluran kredit yang ada. Caranya gimana? Mereka menggunakan instrumen namanya GMW, GWM ya, giro wajib minimum. Jadi giro wajib minimum bank-bank yang ada itu dinaikkan. Apa sih maksudnya giro wajib minimum? Simpelnya mungkin beginilah ya. Kalau lu mau menyalurkan kredit, maka lu harus punya persediaan uang berapa gede di sini ya. Jadi persediaan uangnya dibikin besar. Ya, dibikin besar di setiap perbankan, sehingga kalau dia mau menyalurkan kredit, dia mikir banget gitu ya. Dia mikir banget, gua harus menyediakan uang yang cukup besar di tabungan banknya itu sendiri. Nah, kemudian kalau dia nyalurin kredit, kemungkinan besar ya, dia mungkin tidak punya sisa-sisa uang kas yang agak-agak bebas itu ya untuk nyalurin kredit. Jadi bank akan cenderung memilih banget ya kepada siapa dia akan meminjamkan kreditnya. Kenapa? Karena sejumlah kasnya dia itu di hold di dalam. Jadi maka itu disebut sebagai giro wajib minimum ya. Jadi dia harus bisa menghold sejumlah cadangan, dan cadangan itu akan jauh lebih besar. Jadi itu sama saja memperketat keadaan moneter yang ada di Indonesia saat ini. Ya sama aja. Dia nggak naikin suku bunga ya, berarti dia menggedekan ya, cadangan-cadangan dana yang ada di perbankan, itu sama saja memperketat. Oke, ya kita mungkin akan lihat ya, memang akan semakin berketat ya. Tetapi ini semua tindakan ini semua dilakukan untuk mencegah terjadinya inflasi yang terlalu tinggi, sama daya saing terutama untuk rupiahnya kita ya. Itu tidak sampai terlalu lemah karena ada kenaikan suku bunga The Fed yang mungkin akan sangat-sangat agresif di 1-2 bulan ke depan. Nah, itu mungkin untuk indeks harga saham gabungan. Nah, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan dalam keadaan ketidakpastian, ya ini kita sebut sebagai dalam keadaan ketidakpastian. Kita kan nggak tahu ya peluang untuk naiknya gimana, peluang untuk turunnya gimana. Kita hanya bisa membuat skenarionya. Ya, ingat ya, ini skenarionya. Jadi mana yang akan diikuti oleh indeks harga saham gabungan, semua itu perlu lakukan konfirmasi. Jadi kalau dia naik, oh berarti skenario ini yang terjadi. Kalau dia turun, mungkin nggak dia membentuk double bottom dulu. Kalau dia membentuk double bottom, ini sebenarnya adalah peluang kita untuk melakukan cicilan untuk big cap ya, atau saham-saham yang punya bobot besar mempengaruhi pergerakan indeks. Tapi kalau dia naik, ya mungkin ya big cap juga akan ikutan naik ya. Nah, di tengah ketidakpastian seperti ini, teman-teman mungkin lihat di minggu yang lalu ya, dari watchlist yang topik yang kita kasih, itu cenderung ke saham-saham yang bobotnya itu tidak besar mempengaruhi indeks. Nah, itu adalah salah satu strategi kalau teman-teman melihat indeks harga saham gabungan dalam ketidakpastian. Jadi yang kita incar adalah saham-saham yang bobotnya itu kecil mempengaruhi indeks. Karena kalau dia turun, ya otomatis ya, kalau teman-teman mengambil saham-saham yang bobotnya besar, pasti akan terseret. Nah, mungkin itu juga ya menjawab indeks merah ada saham-saham yang naik. Ya, indeks merah ada saham yang masih arah dan lain sebagainya, tapi indeksnya merah gitu. Kok yang arah-arah ini tidak sampai menyumbangkan bobotnya ke indeks ya? Ya karena memang bobotnya kecil. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa analogikannya begini lah ya. Ini saya sekalian menjawab komen-komen teman-teman ya. Analoginya begini, ada satu ruangan 2x2 ya, 2 meter kali 2 meter ya. Pertama adalah teman-teman masukin orang yang dengan bobot 100 kilo. Terus habis itu ada yang kalau kita masukkan orang dengan bobot 40 kilo. Kira-kira yang makan tempat itu bobot yang 100 kilo atau yang bobot yang cuma 40 kilo. Bobot yang 40 kilo ini pasti akan mempengaruhi space yang ada di tempat itu kan. Kalau dia bergerak ya udah pasti akan terguncang itu tempat karena 2x2 kan. Nah, itu halnya kurang lebih analoginya itu sama dengan indeks harga saham gabungan. Jadi yang kayak BCA segala macam itu bobotnya gede, itu adalah orang-orang yang dengan 100 kilo. Tapi kalau teman-teman mungkin ya kayak kita bilang kayak Nelly segala macam ya, atau kemarin itu kayak misalnya Temas, SMDR ya, itu kan dia naik lumayan besar ya. Tapi kok indeks itu malah merah ya. Nah, karena apa? Karena dia bobotnya kecil. Ini adalah orang-orang kecil.
Ya, orang-orang yang dengan bobot kecil, sehingga kalau dia bergerak pun ya space-nya memang masih lega ya, dibandingkan dengan orang yang 100 kilo, bahkan kalau 200 kilo ya, kalau dia bergerak kan udah susah banget, kita udah mesti minggir banget ya kan, kita udah mesti nepi banget. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi strategi kita sekali lagi, kalau indeks itu dalam keadaan ketidakpastian, teman-teman bisa incar saham-saham yang bobotnya kecil. Nah, karena hari ini adalah topiknya tentang watchlist, maka kita akan lihat watchlist kita hari ini. Watchlist kita hari ini ya, kalau teman-teman mungkin lihat di hari Selasa juga saya sudah sempat kasih beberapa ya. Kita kan masih akan berhubungan dengan energi, tapi energi yang saya maksud itu sudah tidak di batu bara. Mungkin udah seminggu, udah 2 minggu yang lalu, bahkan setelah Lebaran itu kita udah nggak ngomongin soal batu bara lagi ya. Tapi kita lebih fokusnya ke minyak sama gas. Kenapa kita fokus di situ? Teman-teman juga bisa lihat video tentang minyak sama gas. Apa sih alasannya, kita lihat di situ. Saham kayak Pegas itu kan sudah naik ya. Kemarin saya udah sempat itu ya, dia udah break, kita udah nggak kejar lagi ya. Nah, kalau teman-teman udah lihat Pegas itu sudah begini, berarti gasnya sebenarnya udah mulai ada sinyal bahwa dia akan mulai bergerak ya. Si Raja juga udah capai target ya, di mana ini 286. Nah, ini tinggal menuju ke target berikutnya kalau teman-teman mau hold ya sampai trennya ini patah, karena trennya kan sebenarnya baru mulai kan. Nah, ada saham yang lain misalnya kayak Medco, teman-teman masih bisa menunggu nih. Kemarin kita berharap dia bisa break ya, bisa break dari area sub konsolidasi ini ya di 580, ternyata masih belum ya, masih belum. Jadi kita masih bisa melihat Medco ya, ada Medco, pasti ada Elsa. Jadi ini 4 saham yang masih berhubungan dengan gas dan minyak ya. Ini Elsa ya, Elsa sebenarnya sudah break ya, tetapi candle hari ini, candle penutupan di hari kemarin ya, itu masih menunjukkan shadow-nya ada penolakan untuk naik. Kita lihat besok itu masih Jumat ya, Jumat itu masih kejepit banget kan. Jadi mungkin transaksi akan cenderung sepi. Nah, ini apakah ini kita bisa melakukan spekulasi buy, atau yang teman-teman agresif ya, teman-teman bisa melakukan cicilan. Ini yang kita lakukan untuk harga-harga minyak. Jadi Medco, Elsa ya, sedangkan Pegas kita udah nggak kejar lagi. Kalau teman-teman udah di dalamnya, tinggal follow the trend. Kalau teman-teman mungkin yang bilang Raja, ya itu udah follow the trend. Kita udah nggak masuk lagi dari situ. Tapi ini adalah saham-saham yang masih ada di bawah nih, kayak Medco. Mungkin Medco itu sentimen negatifnya itu adalah laporan keuangan. Karena Q4-nya ternyata belum dilaporkan, dan Q1 juga belum dilaporkan. Batas akhir pelaporannya adalah tanggal 31 atau bulan inilah, 31 Mei ini ya. Jadi kita tinggal tunggu, harusnya sih mereka akan ada laporan keuangan keluar dekat-dekat situ lah ya. Kalau enggak ya mereka akan kena sanksi. Ya, itu untuk Medco ya, sedangkan Elsa masih baik-baik saja ya. Jadi kita masih melihat 2 saham ini ya untuk minyak. Kemudian teman-teman juga masih bisa lihat ya, ini ada saham berhubungan dengan IPCC sama IPCM. Ini saya hanya mention aja karena ini sudah lakukan di beberapa waktu yang lalu ya. Ya, ini udah break. Nah, dia udah posisi udah di atas. Ya, moga-moga dia naik, terus habis itu dia bisa retest kembali ke 600, kemudian mulai naik kembali. Ini untuk IPCC ya. IPCM juga sama. Ya, kalau udah ngomongin IPCC pasti ada hubungan sama IPCM. Nah, IPCM ini masih belum break ya, IPCM. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau lihat, oh IPCC mungkin udah break ya. Jadi kita tinggal masuk lagi pada saat dia retest. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat, oh kayaknya gue mau ambil yang belum deh. Nah, IPCM itu bisa menjadi pilihan teman-teman karena dia belum break ya. Posisi kalau teman-teman adalah konservatif ada di sekitar 314. Tapi kalau teman-teman mau melakukan cicilan untuk agresif ya, teman bisa melakukan cicilan saat ini. Ya, dan habis itu jangan lupa sabar ya, sabar. Yang kita sering nggak punya itu. Tiba-tiba udah bergerak gitu ya, oh baru dikejar. Kayak ini sama kayak Pegas, kita udah nggak masuk lagi, itu udah tinggal membiarkan tren itu berlari. Jadi kalau teman-teman udah ada di dalamnya, sudah ada di dalamnya saja. Oke, jadi kita tidak mengejar sesuatu yang sudah lari kencang. Ya, video kemarin udah cukup udah cukup jelas lah ya buat teman-teman ya. Tapi sayangnya udah cukup jelas aja masih ada komen, saya nyangkut di sini, saya nyangkut di situ. Ya udahlah ya. Tapi ya itulah apa ya, dinamika di dalam trading inilah ya.
Oke, nah habis itu teman-teman bisa lihat untuk saham yang berhubungan dengan rokok ya. Ini saya mungkin masih harus mention lagi adalah Wismilak ya. Wismilak ini juga masih di sekitar itu. Kita masih menunggu nih Wismilak. Tapi teman-teman yang agresif ini sebenarnya udah bisa melakukan cicilan ya. Kita nggak tahu akan ada sentimen apa yang tiba-tiba nongol di situ. Tapi yang pasti adalah penerimaan cukai dari rokok kepada pemerintah itu naik. Ya itu naik. Nah, asumsi kita sebenarnya adalah bahwa penjualan rokok itu fine-fine aja setelah cukai naik. Jadi orang-orang yang ngerokok itu benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari rokok. Jadi ya tau lah ya teman-teman kalau udah depend banget ya. Habis makan mesti cari waktu untuk ngerokok ya dan sebagainya. Saya punya banyak teman yang seperti itu. Ya saya pikir kalau teman-teman perokok pasti melakukan hal yang sama kan. Nah, kita ngelihat cukai naik jadi asumsi kita adalah penjualannya juga masih fine-fine aja. Kita masih tunggu laporan keuangannya juga sih. Ya, ini Wismilak. Teman-teman mungkin juga bisa lihat AMSP Gudang Garam ya, tetapi mungkin ini yang saya lihat yang memang udah sesuai dengan itulah ya, sesuai dengan setup kita aja. Kemudian ada namanya MTDL. Nah, MTDL ini ya saran saya cuma satu, jangan dipakai buat trading ya. Tetapi kalau dari teknikalnya lihat ya, teman-teman alumni pasti udah mulai lihat lah ya. Kenapa saya menyarankan teman-teman untuk melihat MTDL. Ini udah gonjang-ganjing ya. Ini ya. Dia kan sudah gonjang-ganjing nih. Tung 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 gitu kan. Nah, ini udah mulai tenang. Kita tinggal menunggu dia tenang saja. Mungkin buat teman-teman ya, setup saya analoginya cuma begini doang. Teman-teman kalau misalnya lihat ada orang lagi marah atau ada orang lagi euforia, sangat exciting lah mendapatkan sesuatu ya. Teman-teman ajakin ngomong, teman-teman kasih nasihat segala macam, masuk kan? Nggak akan masuk kan? Nggak bakalan masuk. Jadi kapan kita masuk? Pada saat dia udah mulai tenang. Pada saat dia udah mulai kayaknya udah mulai euforianya udah lewat, emosinya semua udah keluar semua ya, udah menjadi dirinya sendiri. Saat itu dia udah mulai berpikir, ada logika segala macam. Nah, itu kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan euforia ya. Oh, mereka lagi senang banget ya, semua sedang berpesta pora menikmati keuntungannya segala macam kan. Nah, kita masuk nggak ya? Kita nggak masuk. Kita tunggunya kapan? Ya tunggu sampai euforia itu lewat, terus habis itu mulai tenang. Nah, itu analogi dari setup saya itu kurang lebih seperti itu. Jadi secara psikologi saya menunggu dia tenang. Nah, ini kayak indeks MTDL itu sudah mulai tenang ya kan. Tenangnya bagaimana lagi? Ya tenangnya pada saat ya volumenya udah mulai nggak ada. Orang kayaknya udah tenaganya udah mulai habis ya, udah mulai tenang sekali. Nah, itu adalah saat-saat dimana kalau teman-teman mau ngomong apapun enak. Kalau teman-teman senang meditasi atau senang dari crowdednya Jakarta gitu ya, tiba-tiba pindah ke nggak usah jauh-jauh lah, daerah Sentul ya, daerah mungkin Puncak ya, cari ketenangan malam itu kalau sunyi senyap gitu ya, itu kan enak banget ya. Kalau saya sih seneng ya, saya nggak tahu teman-teman ya. Makanya karena saya menyenangi hal-hal kayak gitu ya, makanya setup saya itu kurang lebih akan seperti itu. Jadi saya akan menunggu dia tenang, terus habis itu ya saya mulai akan melihat. Ya coba cek deh, lakukan sekali-sekali analisa ya. Jadi resep itu sebenarnya udah saya sering kasih ya. Teman-teman lihat aja ya apa yang sudah kita kasih sebagai stock pick ya, sebagai rekomendasi. Lihat deh ya, metodenya kurang lebih di situ-situ saja ya. Kalau buat teman-teman yang kritis harusnya bisa ngelihat itu. Ini MTDL. Nah, sekarang kita udah mulai nih masuk ke saham-saham yang agak-agak fluktuatif ya. Mungkin yang fundamentalnya teman-teman juga mesti cek segala macam. Oke. Tapi mungkin sebelumnya saya kasih dulu yang bagus-bagus dulu ya. Ada yang Heal ya. Heal ini juga kemarin udah ya. Ini udah mulai ya. Ini kalau teman-teman mungkin tarik garis gitu, teman-teman pasti akan lihat ya ada satu pattern di situ ya. Dia kan sedang istirahat. Kemudian udah mulai break nih. Heal ya. Kalau teman-teman udah masuk ya silakan ikutin trennya. Ini Heal. Kemudian ada namanya Best. Best itu masih, ini udah break kan ya. Ini udah break lagi Best. Ya kalau teman-teman masih punya, tinggal hold, tinggal ikutin trennya. Ya targetnya tarik aja nih misalnya resisten di atas. Ini support resisten. Itu penting ya buat teman-teman tahu gitu loh. Nanti gue harus taruh TP gue di mana kalau teman-teman melakukan swing ya. Saya tidak melakukan scalping. Jadi teman-teman jangan bertanya mengenai teknik scalping sama saya. Pasti nggak nyambung. Nah, ini adalah resistennya. Ya, makanya penting banget support resisten. Kalau teman-teman udah tahu support resisten, udah
teman-teman bisa membuat skenario dia akan lari kemana, dia akan jalan kemana, ya. Itu petanya kalau support resisten. Nah, taruh support resisten yang kalau bisa ya jangan cuman based on banyak-banyak titik yang tersambung. Nah, itu menurut saya malah kalau udah banyak-banyak titik yang tersambung itu malah support resisten yang cukup lemah. Karena kalau sebuah tembok teman-teman bobok berkali-kali ya, bobok berkali-kali, itu tembok itu lebih kuat atau temboknya cuma dibobok sekali, dibobok 2 kali gitu. Kekuatan mana? Pasti yang dibobok berkali-kali itu rawan roboh kan, tembok itu kan. Ya, itu kurang lebih analoginya lagi ya. Oke, ini best ya teman-teman, kalau udah punya barang ya tinggal hold aja ya. Kalau mau masuk lagi kapan? Tunggu dia rest. Tunggu dia masuk ke dalam rest area baru teman-teman mulai ya analisa di sana. Oke, kalau ini ya kita udah ngomong dari sini ya. Dari sini kan, best ya. Betul ya? Nah, ini tinggal teman-teman ikutin trennya. Terus ada ESA. Nah, ESA nih, ESSA. Ini juga masih ada sentimen cukup positif lah dari konflik Rusia-Ukraina. Terutama di potasnya ya. Pupuknya, ureanya ya. Nah, teman-teman tinggal cek ya. Ini adalah all time high-nya 1610 ya. Buat konservatif ya incar ini. Tapi kalau teman-teman tahu ya, ini daerah dia udah sedang rest area. Ini tinggal kita nunggu dia mau ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah kita nggak ikut kan. Kalau ke atas, nah dia break ke atas berarti stay di atas 1315 ya, itu yang tempat kita buat masuk. Stop loss-nya ya berarti di bawah situ ya, di bawah kotak ini nih, di bawah apa namanya? Low dari candle yang ada nih di bawah itu stop loss-nya. Ya, stop loss ini harus ya teman-teman ya, kalau teman-teman melakukan trading pasti harus ada stop loss. Nanti saya bikin satu videonya deh biar teman-teman mungkin dapat gambaran ya. Kenapa saya bilang kalau nyangkut lebih baik teman-teman gimana ya, kalau nyangkut pasti nggak ada stop loss ya, pasti nggak ada trading plan ya, tapi rugi waktunya itu loh ya, rugi waktunya ya, udah genggam barang mati. Kalau barang mati itu masih laku dijual. Kalau teman-teman buka toko segala macam pasti tahu lah ya, ada produk-produk yang kita salah beli. Ya udah salah, ngakuin aja salah, bener nggak? Tinggal teman-teman obral atau apa gitu segala macam ya, teman-teman keluarkan, jadi modal itu balik, kita bisa pindah ke tempat lain. Kita bisa ngambil kesempatan di tempat lain. Ya, ini ya saya nggak tahu lagi saya mesti ngomong bagaimana ya. Karena trading plan itu penting. Kalau teman-teman ngaku teman-teman adalah trader, harus punya rencana. Kalau teman-teman ngaku sedang berdagang di sini, teman-teman harus punya rencana. Rencana bisnis plan teman-teman gimana? Ya, bedanya kita judi sama bedanya kita bisnis apa sih? Kalau teman-teman judi, teman-teman cuma nebak aja, datang nggak punya rencana apa-apa, teman-teman datang ya pokoknya udah masuk kasino gimana sih? Teman-teman melakukan planning, nggak mungkin kan? Oh, gue mau main besar kecil ya. Oh, dia akan keluar besar atau kecil ya. Teman-teman cuma taruhan aja kan, bener gak? Ya. Nah, trading mau di saham pun ya mau dibilang oh ini paling aman lah, ini udah dilindungi oleh OJK dan lain sebagainya. Tapi kalau kelakuan teman-teman ya, perilaku teman-teman datang ke dalam trading cuman modal tanpa persiapan apa-apa, itu sama aja dengan judi. Nggak ada bedanya. You are gambling di sini. Ya. Tapi kalau teman-teman datang dengan business plan, dengan rencana, dengan research, dengan persiapan, ya itu trading, itu kita bangun bisnis di sini. Ya, bedakan teman-teman judi sama bangun bisnis. Oke, jadi nggak usah mencari kambing hitam apapun, cari ke diri sendiri, apa sih yang salah di gua? Ini apa yang salah? Nah, gue mau perbaiki nggak kesalahan itu? Itu sebabnya kenapa saya minta teman-teman jurnalkan, administrasikan apa yang teman-teman lakukan. Ya, dari situ teman-teman bisa lihat, gue salah apa gue benar. Atau sebenarnya orang lain yang salah. Atau sebenarnya pasar yang salah. Atau bandar yang salah. Atau gajah yang salah. Atau semuanya lah, teman-teman lihat sendirilah. Catat, habis itu tinggal renungkan sendiri saja. Ya, jadi nggak perlu cari konfirmasi ke orang lain. Kok gua nyangkut ya? Kok gua begini ya? Kenapa ya stop loss gua kalau gua bikin trading plan selalu kena ya? Ini berarti nggak ada gunanya dong stop loss ya. Nah, makanya catat, habis itu review sendiri. Teman-teman, saya harus katakan begini ya. Ya, di dalam diri kita semua, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman lontarkan, sebenarnya teman-teman tahu jawabannya. Tahu jawabannya. Cuma teman-teman butuh konfirmasi aja. Orang lain sebenarnya tidak bisa memberikan konfirmasi apapun. Karena kalau dikonfirmasi pun, coba lihat ya video-video saya sebelumnya. Kita udah sampai berbusa-busa ngomong, tetap saja nyangkut, tetap saja nggak ada trading plan, tetap saja nggak berani, nggak mau bikin jurnal, nggak mau mencatat. Tapi mimpinya adalah gue mau berhasil dalam trading.
Jadi coba bayangkan ya, cita-citanya bagaimana, tapi jalan yang ditempuh itu kemana gitu loh. Dia mau ke Bali tetapi lewat jalannya ke arah Merak terus nyebrang ke Sumatera. Nyampe nggak? Nah, ini yang kadang-kadang coba evaluasi deh. Oke, ya saya lanjut lagi. ESA teman-teman bisa perhatikan. Kemudian ada namanya tag. Nah ini tag ya. Ini tag teman-teman juga bisa perhatikan. Cuman memang kita tidak senengnya itu adalah di volumenya. Ya kalau teman-teman udah punya prinsip seperti saya, ya sudah berarti kita nggak mau ikut ini. Tetapi secara teknikal sebenarnya dia udah ambil yang ini aja deh ya. Ini tinggal dikit lagi break 4.800 ya. Apakah dia akan bisa sampai ke puncak lagi? Kita nggak tahu. Teman-teman tinggal lihat aja ya. Kalau nggak cocok, jangan ikut. Tapi makanya sesuaikan dengan karakter masing-masing. Tapi kalau misalnya, oke ya, volume gue buang aja, gue ikutin technical saja. Dia break, gue ikut, ya target gue ada di sekitar puncak situ. Kemudian ada namanya Tefas. Tefas ya, saham apa juga saya nggak tahu ini ya. Tetapi teman-teman bisa coba perhatikan ini ada beberapa konsolidasi di situ. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini ada 5.500, tapi memang sahamnya lumayan premium ya. Saya juga mungkin teman-teman juga mesti cek likuiditasnya segala macam. Tapi ini secara teknikal cukup mungkin dia akan segera mengakhiri konsolidasinya. Teman-teman tinggal cek sentimennya, bensinnya segala macam ya. Kemudian ada namanya TB. Kalau lihat dari sini, saya hubungkan ini ya. Ini ada peluang dia akan break. Walaupun mungkin kalau kita lihat ya, best entry-nya ada di sini. Best entry-nya ada di situ. Tapi ya dia masih di rest area kita lah ya. Masih rest area, tinggal kita tunggu break. Ini TB ya. Kemudian ada PPGL. Ini saya hanya update aja ya. PPGL yang kemarin itu harusnya teman-teman udah dapat ya. Dia udah break, kemudian dia retest kembali ke sekitar 157. Nah, ini retest ini sudah mulai ada sinyal nggak dia akan langsung kembali naik lagi ya. Ini tinggal lihat kenapa, karena candle terakhirnya itu lumayan menyenangkan ya candle terakhir ini. Cuma kan kita tidak menganalisa per candle ya. Dan EMA 20-nya juga ada di bawah situ. Ya, dia masih akan retest sampai ke sini nggak di 147. Tapi yang pasti adalah dia udah mulai retest kembali ke supportnya nih. Supportnya ya adalah resisten yang sudah dia break sebelumnya. Jadi 147, 157 ya. Ini untuk PPGL. Saya hanya update aja. Jadi setelah dia break, ini udah retest nih. Nah, retestnya sampai ke berapa? 147 kah apa 157? Itu tinggal perhatikan. Kemarin kita masih swing kan di sini kan. Oke, terus habis itu ada RIGS ya, RIGS. Ini mungkin teman-teman juga tahu, ini juga ada salah satu saham yang berhubungan dengan agak-agak goreng-gorengan ya. Ya, ini tapi nah, teknikalnya ada di sekitar 420 ini kalau dia bisa break ya. Ini kan dia sedang istirahat nih sini nih. Setelah naik istirahat kan ya. Kemudian ini tunggu break ya, terus dia bisa lanjutin naik enggak. Tapi ingat ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Cek fundamentalnya, terus habis itu cek sentimennya, cocokkan dengan karakter kita. Kalau kita nggak cocok, kita nggak punya jiwa untuk scalping, untuk kayaknya gue masuk, terus habis itu gue harus TP di daerah mana gitu ya. Nah lebih baik udah teman-teman nggak usah hindari ini. Kan saya udah memberikan pilihan ya. Ada fundamental yang bagus, ada yang ini nih, yang jelek-jelek ini nih. Yang jelek-jelek ini silakan teman-teman tinggal cocokkan. Kayaknya oke lah, ini gue memang ini punya jiwa yang cukup tinggi dalam hal menantang resiko ya. Nah ini silakan teman-teman itu. Tapi ini bukan untuk scalping. Sekali lagi, teknik saya bukan untuk scalping ya. Jadi ini lebih, kalau yang nggak jelas-jelas begini, saya lebih ke arah swing. Ya, tapi kalau teman-teman lihat ya ada potensi ya pergerakan misalnya kayak pelayaran IPCC, IPCM, ini bisa nggak ya, menarik nggak ya, dia ada di daerah-daerah bawah nih, adalah dalam kondisi low risk, saya bisa ikut nggak ya sampai ke puncak. Nah teman-teman tinggal lakukan analisa di situ. Ini bagian teman-teman ya, saya hanya melakukan screening dulu ke teman-teman ya. Terus ada lagi Trin ya, Trin TIE. Trin ini punyanya Bong Chandra kalau tidak salah ya. Nah ini teman-teman lihat ya, dia kan sudah ini sudah naik. Wah ini kayak euforia kan, gonjang-ganjing, mulai tenang dia. Ya jadi teman-teman bisa perhatikan untuk Trin ya, taruh support, resisten. Udah
kalau buat teman-teman yang konservatif, break 500 baru ikut. Teman-teman yang agresif, cicil. Nah, stop loss-nya berarti di bawah situ, di 388. Di bawah 388, teman-teman stop loss. Mungkin itu ya. Oh, sama dua lagi, ini adalah saham yang berhubungan dengan consumer, INDF. Teman-teman juga bisa mulai perhatikan ini. Ya, ini dia udah sempat pullback, ini sekitar 6.200. Kita tinggal lihat ya, nanti ada volume nggak naik situ. Kemudian ICBP, saya cuma mention doang ya. Ini juga, nah ini udah mulai ada pergerakan naik nih. Kalau lihat dari stopnya, ini kan dia udah sempat naik ya. Nah, kita tinggal lihat dia mau break nggak di sekitar berapa ini, break ya, sekitar 8.500 sampai 8.700. Yang ini kalau misalnya dia udah mulai, ya teman-teman udah bisa mulai masuk lagi. Oke, ya untuk hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Semoga apa yang bisa menjadi data-data hari ini bisa teman-teman lakukan research kembali, analisa kembali, siapkan trading plan-nya. Dan jangan lupa ya, psikologinya perhatikan, benar-benar perhatikan deh. Jurnalkan, kemudian evaluasi, review apa yang sudah teman-teman lakukan. Ingat loh ya, judi sama bisnis itu di dalam itu ya, trading saham itu mungkin teman-teman anggap itu sesuatu yang sama. Perbedaannya hanya you punya plan nggak, you punya persiapan nggak. Kalau nggak punya persiapan, nggak punya plan, nah itu sama aja dengan judi. Walaupun teman-teman mau bilang ini trading saham kan aman, diatur oleh OJK, sekuritasnya juga diawasi dan lain sebagainya ya. Itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena itu bukan masalah instrumennya. Masalahnya adalah di kitanya. Kitanya bagaimana menyikapi trading ini. Kalau teman-teman tidak punya persiapan, tidak punya apapun ya, tidak ada research apapun, nah itu sama aja teman-teman adalah gambler di sini ya. Jadi lakukan persiapan, punya trading plan dan trade your plan. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. Happy cuan, salam tim.